mengangguk dan tertawa pelan. Guru, aku sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Dapatkah aku membantumu memperbaiki tubuh yang dapat menampung rohmu? Yao Lao terkejut ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Kita tidak bisa terburu-buru, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh benar-benar terlalu langka dan bahkan menakutkan. Tidak banyak hal yang kamu butuhkan, hanya 3 macam. Pertama, pil peleburan darah penumbuh tulang. Kedua, esensi darah dari binatang sihir peringkat 7. Ketiga, kerangka elit Dojong. Ekspresi Xiaoyan yang awalnya serius secara bertahap menjadi kusam. Pil obat di puncak tingkat 7, esensi darah binatang sihir peringkat 7. Itu menggambarkan sosok Ratu Medusa, kerangka elit Dojong. Dia benar-benar harus pergi dan mencari elit Dojong untuk membunuhnya. 师傅，我已经收服了2种异物，再加上骨灵冷火，可以给你炼制身体了吧？第一，8品丹药生骨融血丹；第二，7阶魔兽的精髓血脉，一具斗宗强者的骨。 Wajah Xiaoyan penuh kepahitan saat dia mengangguk. Aku akan mengingat semua ini di dalam hatiku. Jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan memikirkan metode untuk mengumpulkan semua bahan obat ini di masa depan. Yao Lao tersenyum kecil dan berkata, secara alami tidak akan merepotkan jika seseorang menyempurnakan tubuh biasa. Namun, jika kekuatan spiritual seseorang yang lebih kuat, semakin ketat persyaratannya. Jika kamu berhasil mengumpulkan semua bahan obat ini dan berhasil memperbaiki tubuhku di masa depan, kemungkinan kekuatanku akan lebih kuat dibanding masa lalu. Xiaoyan merasa sedikit gembira setelah mendengar ini, cara di mana Su Qian dan lainnya berbicara kepada Yao Lao, bahwa Yao Lao saat itu seharusnya adalah seorang elit Dozon. Jika seseorang sedikit lebih kuat dari tingkat ini, bukankah itu berarti akan menjadi elit Doseng? Yao Lao sepertinya telah menebak beberapa pikiran Xiaoyan. Dia segera menggelengkan kepalanya. Kamu dapat berhenti melamun. Apakah kamu berpikir bahwa sangat mudah untuk naik ke level Doseng? Jika aku benar-benar memiliki kekuatan semacam itu, mereka juga akan memperlakukanku dengan serius jika aku pergi ke klan pacarmu untuk membantumu mengajukan pernikahan. Xiaoyan terkejut, jantungnya segera bergetar sedikit. Dari kata-kata Yao Lao, dia samar-samar dapat merasakan kekuatan menakutkan klan misterius yang dimiliki Sun Er. Mereka hanya akan memperlakukan gurunya dengan serius jika mencapai level Doseng. Sepertinya aku masih memiliki perjalanan yang sangat panjang. Baiklah, anak kecil, tidak perlu berpikir banyak. Dengan bakatmu, aku percaya kamu cepat atau lambat akan memiliki kemampuan untuk benar-benar sebanding dengan pacar kecilmu. Sekarang kamu harus dengan tenang memulihkan diri. Xiaoyan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan gulungan dan botol giok berbentuk dari cincin penyimpanannya. Hah? Botol obat ini benar-benar meninggalkan jejak segel energi. Pil obat ini? Tatapan Yao Lao menatap tajam pada botol batu giok saat muncul. Guru, pil obat ini adalah sesuatu yang telah kamu sebutkan kepadaku saat itu, pil pelahap kehidupan. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi sangat serius. Benda ini adalah sesuatu yang kakak keduaku dapatkan jauh di pegunungan, karena itu aku ingin meminta bantuan guru. Jangan beritahu aku bahwa saudara keduamu telah mengkonsumsi pil obat ini. Melihat Xiaoyan mengangguk, Yao Lao sekali lagi menggelengkan kepalanya. Mengapa semua keturunan klan Xiao memiliki karakter pantang menyerah? Baiklah, jangan khawatir, semua terlahir berlawanan. Jika ada racun, pasti ada penangkalnya. Sekarang saatnya bagimu untuk istirahat dan memulihkan diri. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Setelah mendengar ini, dia mulai duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Setelah 7 hari berlalu, barulah Xiaoyan membuka matanya dan dia sudah benar-benar pulih. Berdiri di atas batu besar, dia melihat ke bawah lautan pepohonan. Kemudian tangannya segera membentuk segel aneh dan mendorongnya ke depan. Meskipun aku telah melatih segel membuka gunung untuk waktu yang lama, aku masih saja nyaris tidak bisa memahaminya. Ini memang layak menjadi teknik di kelas tinggi. Beberapa saat kemudian, segel aneh lain terbentuk di tangan Xiaoyan. Cahaya warna perak samar tiba-tiba melonjak di kakinya, tubuhnya bergetar dan sosoknya sudah muncul di langit. Sayapnya kemudian menembak keluar untuk menstabilkan tubuhnya saat turun ke tanah. Gerakan 3000 petir saat ini seharusnya sudah mencapai level kedua. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan memasuki level terakhir. Anak kecil, kamu akhirnya pulih, bahkan kekuatanmu meningkat.
Yao Lao mengangkat alisnya saat mengamati cahaya kecil yang tersembunyi di mata hitam gelap Xiaoyan. Sudah cukup lama sejak aku meninggalkan Blazing Sky Sharpening Tower. Akankah aku memiliki kualifikasi untuk kembali ke Kekaisaran Jama jika aku masih tidak dapat mengendalikan kekuatanku sendiri? Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Kekaisaran Jama? Sungguh tak terduga bahwa dalam sekejap mata kita sudah jauh dari Kekaisaran Jama selama lebih dari 3 tahun. Yao Lao tertawa pelan. Kapan kamu berencana untuk kembali? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sudah memiliki kualifikasi untuk menantang sekte Mystic Cloud. Segera aku bisa pergi setelah menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Saat ini, aku juga memiliki beberapa kekuatan di wilayah sudut hitam. Kali ini, aku akan membawa sejumlah ahli kembali. Yao Lao mengamati lelaki muda yang tersenyum di depannya dengan beberapa kejutan, kemudian menepuk kepalanya. Anak kecil itu memang sudah dewasa, kamu bukan lagi anak impulsif saat itu. Guru, terima kasih banyak atas apa yang terjadi di masa lalu. Xiaoyan juga agak malu dalam menghadapi kata-kata gurunya. Mengapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu sekarang? Bisakah orang muda dipanggil muda jika dia tidak bertindak impulsif dan sembrono? Yao Lao menampar tangan di pundak Xiaoyan dan memarahi dengan tersenyum. Xiaoyan juga tersenyum sedikit. Dia perlahan berbalik dan melemparkan tatapannya ke utara yang jauh. Di sana ada sebuah kekaisaran yang disebut Kekaisaran Jama. Di dalamnya adalah sekte yang disebut sekte Mystic Cloud. Sekte Mystic Cloud, tunggu saja. Segera kita akan bertemu lagi. Sementara itu, di dalam kota Feng, beberapa sosok manusia duduk di ruang pertemuan yang luas. Saudara Xiaoli, berkat ide lelang pil obat beberapa waktu sebelumnya, populasi dalam kota Feng saat ini cukup untuk masuk 3 besar wilayah sudut hitam. Tawa kasar Tiwo, pemimpin geng singa liar terdengar saat dia menatap Xiaoli di kursi pemimpin. Di belakang Xiaoli ada 3 sosok tenang berdiri. Wajah mereka bertiga terlihat agak mirip dan sepertinya mereka terkait dengan darah. Orang bisa mengatakan bahwa mereka bertiga sebenarnya adalah semua ahli di level doang. Saudara Xiaoli, sepertinya kita belum melihat jejak pemimpin Xiao selama 3 bulan ini. Wilayah sudut hitam terlalu kacau dan kota Feng saat ini menarik banyak perhatian. Jika pemimpin Xiao tidak ada untuk berjaga-jaga, tidak dapat dihindari bahwa beberapa masalah mungkin terjadi. Pemimpin Sumei dari gerbang Lousa berkata. Xiaoli hanya tersenyum samar ketika dihadapkan dengan 3 tatapan pemimpin faksi besar. Saudaraku tidak suka dikekang. Dia mengatakan bahwa dia akan mencari bahan obat di pegunungan. Aku dapat memberitahu kalian bertiga setelah dia kembali jika kalian merindukannya. Saudara Xiao, meskipun kami memiliki perjanjian akan mengikutimu ke Kekaisaran Jama, kamu juga harus tahu bahwa sekte Mystic Cloud memiliki seorang elit Daozong. Oleh karena itu, kami tidak akan berani pergi jika pemimpin Xiao dan orang itu, Ratu Medusa, tidak ikut. Xiaoli merajut alisnya. Ketiga orang yang licik ini memang adalah orang-orang yang berpengalaman yang telah berkutat dengan wilayah sudut hitam. Mereka benar-benar meninggalkan sarana untuk melarikan diri jika ada masalah mungkin terjadi di masa depan. Kenapa? Apakah kalian bertiga memiliki keraguan tentang perjanjian saat itu? Jika ada, kalian dapat langsung menyebutkannya kepadaku. Tawa samar tiba-tiba terdengar dari luar tepat ketika Xiaoli bersiap untuk membuka mulutnya. Segera 2 sosok manusia, Xiaoyan dan Ratu Medusa perlahan masuk di depan tatapan gembira Xiaoli. Ketika pemimpin faksi segera memaksa senyum di wajah mereka dan berdiri sebelum menengkupkan tangan. Apa yang pemimpin Xiao katakan? Kami pasti tidak akan kembali pada perjanjian kita saat itu. Aku pikir kalian bertiga telah mendapatkan cukup banyak keuntungan selama periode ini, bukan? Aku tidak pernah keberatan dengan ini, namun orang-orang yang ingin berpisah setelah mendapatkan uang. Xiaoyan melirik ketika pemimpin dan berbicara dengan suara lemah. Seperti yang diharapkan, ekspresi dari mereka bertiga sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan yang membawa ancaman. Mereka segera buru-buru menganggukkan kepala mereka. Kalian bertiga tidak perlu cemas, kita mungkin akan pergi ke Kekaisaran Jama dalam 2 bulan ini. Kalian bertiga harus membuat persiapan. Ketika semuanya berhasil, aku pasti akan memberikan semua pil kelas Huang yang aku janjikan. Dalam 2 bulan ini, Tiwo dan 3 lainnya terkejut sambil bergumam, bukankah ini terlalu cepat? Namun di bawah godaan pil kelas Huang, mereka bertiga mengangguk setuju. Kemudian Xiaoyan menemani mereka bertiga keluar dari aula dan mereka buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Bagaimana kota Feng sekarang? Xiaoyan tersenyum dan bertanya pada Xiaoli.
Tidak buruk, mungkin itu karena kamu telah menunjukkan diri dan menghalangi emas perak bersaudara. Hampir tidak ada orang di wilayah sudut hitam yang berani menghalangi kita sekarang. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat nafas emosional Xiaoli. Tatapannya tiba-tiba berubah ketiga sosok di belakang Xiaoli. Siapa ketiga orang ini? Ketiga bersaudara Yao menyapa ketua. Tanpa menunggu Xiaoli untuk menyebutkan mereka, tiga pria yang telah mempertahankan ekspresi acuh tak acuh tiba-tiba menengkupkan tangannya pada Xiaoyan. Mereka bertiga adalah saudara yang terkait dengan darah, berbagi nama keluarga Yao. Meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi apapun di masa lalu, mereka cukup kuat, namun mereka telah menyinggung emas perak bersaudara. Aku menemukan mereka beberapa waktu lalu, jadi aku memanggil mereka. Xiaoli menjelaskan di samping. Xiaoyan tiba-tiba mengerti, dia segera mengangguk. Karena kalian telah bergabung dengan gerbang Xiao, kita secara alami adalah satu keluarga. Kalian tidak perlu khawatir tentang emas perak bersaudara. Sukacita segera melonjak ke wajah ketiga Yao bersaudara. Mereka telah hidup dengan sangat menyedihkan selama beberapa tahun terakhir ini. Nama emas perak bersaudara terlalu terkenal di wilayah sudut hitam. Kemudian Xiaoyan memutar kepalanya dan berbicara pada Xiaoli. Kakak, mulailah mengumpulkan semua orang. Mungkin kita akan kembali ke Kekaisaran Jama dalam 2 bulan ini. Oh? Baiklah, Xiaoli awalnya terkejut ketika mendengar ini. Namun wajahnya langsung dipenuhi dengan kegembiraan dan mengangguk dengan cepat. Selanjutnya, aku harus melakukan perjalanan ke Akademi Dalam. Aku akan meninggalkan masalah mengumpulkan bantuan kepadamu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, tidak masalah, serahkan padaku. Xiaoli membuka mulutnya, tatapannya mengarah ke langit selatan yang jauh di luar. Sekte mistik laut, orang yang membalas dendam akan datang. Apakah kalian sudah siap? Setelah menyelesaikan masalah mengumpulkan orang pada Xiaoli, Xiaoyan dan Ratu Medusa kembali ke Akademi Dalam dan langsung memasuki ruangan tetua pertama Sucian. Sucian baru saja akan berdiri ketika melihat Xiaoyan, namun wajahnya langsung tegang ketika tatapannya terkunci pada Ratu Medusa yang berada di belakang Xiaoyan. Tetua pertama tidak perlu khawatir, aku sudah menyelesaikan masalah di antara kami berdua. Xiaoyan buru-buru membuka mulutnya dan tertawa. Dia tahu bahwa Sucian sangat takut pada Ratu Medusa. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Tubuh Sucian yang tegang akhirnya menjadi sedikit tenang setelah mendengar ini. Apa rencanamu sekarang setelah kamu kembali? Namun tegasnya, kamu masih murid Akademi Dalam. Melihat tanggal, kamu belum lulus. Namun kamu belum berlatih di Akademi Dalam. Perilaku seperti ini cukup untuk memungkinkanku untuk memberimu gelar siswa yang buruk. Xiaoyan tersenyum malu. Dia juga agak tidak berdaya ketika berbicara dengan senyum pahit. Tetua pertama juga harus tahu bahwa Akademi Dalam tidak lagi bermanfaat bagiku. Sucian merengkuk mulutnya. Kekuatan Xiaoyan saat ini tidak akan bisa meningkat banyak di Akademi Dalam. Bahkan berlatih sepanjang hari di bagian bawah menara tidak akan lagi memiliki daya tarik bagi Xiaoyan yang memiliki api surgawi Fallen Heart Flame yang sesungguhnya. Tetua pertama, aku mungkin akan kembali ke Kekaisaran Jama dalam 2 bulan ini. Tatapan Xiaoyan menatap Sucian saat dia berbicara dengan serius. Sucian sedikit terkejut. Dia kemudian merajut alisnya sedikit. Kembali ke Kekaisaran Jama? Begitu cepat? Aku sudah meninggalkan Kekaisaran Jama selama 3 tahun. Beberapa dendam pada akhirnya harus diselesaikan. Kamu akan pergi, apakah ada yang bisa aku bantu? Sucian menatap serius pada Xiaoyan yang sudah berdiri dari kursinya. Xiaoyan menggosok kepalanya dan berbicara dengan senyum malu. Sebenarnya tidak banyak, hanya saja aku berharap tetua pertama dapat membantuku menjaga gerbang Xiao setelah aku pergi. Anak kecil, kamu benar-benar menginginkanku, seseorang dari Akademi Dalam, untuk membantumu menjaga sebuah faksi di wilayah sudut hitam? Sucian merasa tidak bisa tertawa atau menangis, namun dia akhirnya mengangguk. Kalau begitu, terima kasih banyak tetua pertama. Xiaoyan segera bersukacita ketika dia melihat Sucian mengangguk. Meskipun aku tahu bahwa kembali ke Kekaisaran Jama adalah hal yang sangat penting bagimu, kamu tidak boleh menyalahkanku karena tidak memberimu banyak bantuan karena status khusus Akademi Jianan di benua. Namun tentu saja, beberapa tetua yang baru saja dipromosikan, terutama seperti Lin Yan. Mereka adalah individu yang bebas. Apapun yang ingin mereka lakukan secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Ini, apakah kamu mengerti? Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Sucian yang menunjuk ke arah tertentu. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. Karena itu masalahnya, terima kasih banyak tetua pertama.